Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi semua teman-teman subscribe di seluruh Indonesia, khususnya tentang ulat Jerman. Alhamdulillah subscribe-nya sekarang sudah mau tembus di 6.000 ya. Pecinta ulat Jerman luar biasa di seluruh Indonesia. Saya mempelopori ulat Jerman yang serius, fokus tentang ulat Jerman dan pengembangannya. Memang ada komunitas ulat Jerman, tapi mungkin tidak memikirkan inovasi dan pengembangannya. Kalau saya mengembangkan gimana caranya supaya ulat Jerman tidak mati, gimana supaya peternak semua happy, harganya bagus, marketnya bagus, ya. Jadi itu kita pikirkan. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari Kerawang yang benar-benar ingin budidaya ulat Jerman di Kerawang, ya. Mohon maaf karena kesibukan saya, jadi channel ulat Jerman ini baru update lagi. Kemarin juga ada yang kita baru mulai panen lagi. Jadi banyak yang video-video yang belum sempat kita naikin ke YouTube lagi tentang ulat Jerman. Nah, kali ini saya mau sedikit mengulas kembali ya ulat Jerman, tahapan-tahapan budidaya ulat Jerman. Jadi jangan lagi teman-teman bertanya ini itu, saya harus jelaskan nih sekarang nih, mumpung ada yang baru, jadi saya infokan nih, jadi lebih enak. Ya, ulat Jerman itu habitat utama adalah dia di goa, di tempat gelap. Jadi nanti beliharanya di tempat gelap ya. Terus kenapa harus pakai media? Media ini sebagai tempat nyaman dia, ya, tempat nyaman dia. Nah, orang berinovasi boleh-boleh aja, banyak menggunakan macam-macam media. Ada yang dari serbuk gergaji, ada yang dari pasir, ada yang dari bekatul, ada yang dari gandum, ya, dari apa? Sorghum, sorghum apa itu namanya? Yang punya Bugasari, polar, ya, dari polar. Jadi macam-macam, ada yang dari polar, ya. Satu-satu sudah saya evaluasi semua. Jadi kita bikin media ini bukan sembarangan kita bikin, kita libatkan para ahli ya. Kita libatkan teman-teman yang memang fokus di bidang peternakan dan pertanian. Nah, salah satu media yang kita sampaikan kepada teman-teman petani, media ulat Jerman ini ya, Animofit. Media ini itu berasal dari kulit singkong ya. Terus dicampur bekatul, dicampur lagi konsentrat, ada tepung ikan, ya, kita aduk semua, kemudian kita masak. Kita masak, setelah kita masak, terus tujuannya supaya tidak mengandung bakteri, jadi tinggal pakai ke petani. Ya, saya kasihan kalau teman-teman masih pakai polar atau masih pakai media lain ya. Bukan saya tidak melarang, silakan aja bebas ya. Tapi kalau di komunitas saya sarankan pakai ini. Ini harganya lebih murah dari polar dan bertahan bisa sampai 5 bulan sekali pakai. Satu kotak hanya 10.000. Jadi tidak membebankan peternak ya. Sudah dimasakin, sudah bagus, tinggal pakai ya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang merugikan peternak ya. Dari mulai pemakaian awal sampai mulai panen, sampai mulai besar, ini media masih tetap terpakai ya. Nah, hal-hal yang perlu dihindari dari ulat Jerman yaitu pertama semut ya, semut dan serangga-serangga pengganggu yang ada di dalam. Dia memakan jentik-jentik bakteri, itu memakan, jadi penumpang gelap. Biasanya banyak sekali di polar, ya, sehingga di polar itu orang pada bingung, Pak, kok ini ulat saya nggak beranak-beranak, ulat saya kok nggak ada anaknya, yaitu dimakanin sama ulat pengganggu atau bakteri pengganggu yang ada di polar, ya. Satu itu, terus kedua, kadang-kadang kalau ada semut juga ikut andil ngambil anakan dari embrio calon ulat, dimakan sama semut. Ya, banyak hal-hal yang mengganggu ya. Jadi kalau bisa kita hindari. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau mau bergabung jangan pikir dulu nilai ekonomis yang belum apa-apa. Pak, kalau saya panen 1 ton jualnya gimana? Pak, perjanjian gimana? Pak, Bapak beli nggak? Aduh, saya pusing.
Yang penting sekarang belajar dulu. Kalau sudah belajar baru ya mulai inovasi, mulai dikembangkan, mulai menciptakan market. Pak, gimana kalau tempat saya belum ada pengepul? Saya tidak pernah mengikat ya. Kalau ada komunitas yang mengikat, pokoknya kamu harus jual sama saya. Kalau nggak jual, kamu saya penalti. Kamu melanggar. Nah, kalau saya enggak, saya sebaliknya memberikan peluang sebebas-bebasnya kepada pelanggan atau kepada peternak nasional. Kalau dia mau mau menjual ke saya, silakan kalau kesulitan. Kalau dia mau menciptakan market sendiri sudah bagus. Karena apa? Sekarang ini komunitas arwana, karena sudah tahu arwana bisa besar dari ulat Jerman. Jadi mereka butuh ulat Jerman. Mancing mania bisa menang karena ulat Jerman. Ya, burung dan ayam hias, ayam khusus, atau burung hias bagus karena ulat Jerman. Jadi saya berharap ke depan market itu dimanfaatkan. Banyak peternak-peternak kita yang di ulat Jerman organik, mereka sudah mandiri. Kadang-kadang, Pak, saya belum bisa jual karena ulat saya laku terus, sebelum panen sudah dikasih duit. Banyak seperti itu. Jadi kita manfaatin seperti itu. Jadi market ciptakan sendiri. Kalau kesulitan baru jual ke saya. Ya, saya selalu membantu. Ya, harga saya saat ini harga tertinggi. Ya, saya beli di range 40 sampai 45 ribu. Kadang-kadang bisa 50 ribu. Ya, tergantung dari pasar ya. Ulat lagi banyak atau lagi sedikit ya. Kalau yang lain mungkin terlalu rendah ya, mungkin kita nggak tahu ya, karena masing-masing ingin mencari keuntungan lebih besar. Kalau saya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Inovasi mulai dari bibitnya, mulai dari medianya saya pikirkan, terus kemudian nutrisinya. Ini juga nutrisi nggak sembarangan ya. Nutrisi ini dari sari buah, sari akar-akaran, termasuk madu ada di dalam sini. Jadi kalau ada nutrisi jenis lain di luar sana, kalau bukan nama saya nggak tanggung jawab. Apalagi nutrisi warnanya biru, warnanya merah, waduh itu udah mengandung kimia. Kalau saya mau diminum sendiri juga begini nggak apa-apa. Ini namanya herbal, jadi memang khusus buat kesehatan dia. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari di ulat Jerman, semut, cicak, tikus, ini paling parah. Yang paling parah lagi semprotan-semprotan fogging ya. Fogging itu nggak boleh. Atau baygon, tetangga nyemprot baygon, atau ini mati ya. Ada masakan kepedes yang suka pedes sekali juga, ini bisa stres. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari. Kadang-kadang orang mau untungnya aja tapi nggak mau berikan sharing ilmunya. Kalau saya kasih ilmunya. Jadi ilmunya saya kasih. Terus satu hal lagi, jangan membebankan pengeluaran kantong sendiri. Pakailah ajas manfaat. Kalau ada sampah pasar, pakai sampah pasar. Dipilih setiap hari ke pasar, sayur-sayuran yang nggak kepakai diambil, dicuci, disimpan. Kalau nggak sampah dapur ya. Kalau untuk makanan tambahannya, per 2 hari sekali itu pakai pur ayam pedaging untuk ulat, pur ayam petelur untuk kumbang ya. Jangan banyak-banyak. Kalau dia dikasih banyak pun mau dihabisin, tapi nanti prosesnya dia jadi lemot, jadi males, nggak mau bergerak. Akhirnya karena kekenyangan dia nggak bisa aktif lagi, akhirnya mati. Sama penyebab mati kenapa sih, Pak? Kita bahagia ngeliat ulat baru banyak bagus, dikasih makan terus, akhirnya dia gagal ganti kulit. Karena gagal ganti kulit akhirnya mati, ya kan? Banyak faktor, jadi kita harus sama-sama bisa menyikapi. Jangan kita hanya satu faktor ulat Jerman itu. Jadi ini teman-teman yang baru memulai dari Kerawang, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi berkah. Ya, sekali lagi carilah bibit yang berkualitas ya, jangan bibit yang sembarangan ya. Di online juga banyak bibit harganya murah. Jadi mungkin ya mereka baru jadi kumbang, jadi ulat, dipaksa jadi kumbang. Jadi usia 1,5 bulan, 2 bulan dimasukin untuk sistem penjadian kumbang, dia jadi kumbang, tapi tidak akan menghasilkan keturunan yang baik. Karena apa? Belum waktunya dia untuk mengembangkan
berternak yang baik, jadi menghasilkan bibit-bibit baik. Belum waktunya dia melahirkan ulat-ulat yang baik, karena terlalu dini dia usianya. Jadi kalau kita kan ulat dari usia 6 sampai 8 bulan. Ya, jadi udah gede-gede. Ulatnya besar-besar, kalau kumbangnya besar-besar kita. Jadi itu yang akan kita sampaikan. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau mau berternak jangan lagi bertanya, Pak, bagaimana cara jualnya? Itu udah paling gampang. Bapak yang penting belajar dulu. Belum apa-apa beli paket 1 udah bicara 1 ton, ya kan? Pak, kalau saya panen 1 ton gimana caranya? Saya malah senang, cuman kan ya bagaimana mungkin kotak cuma 1 begini bisa sampai 1 ton? Nah itu kan, ya kan? Jadi kayak gitu. Nah ini teman-teman dari Kerawang. Jadi sekali lagi kita teman-teman ya yang mau bergabung di Ulat Jerman, setelah bergabung nggak bisa datang langsung beli bibit, enggak, kita bukan supermarket. Semua berproses ya, masukin kasih DP, waiting list, nanti kita tentukan harinya. Setelah oke, datang kayak gini sambil belajar. Ada pertanyaan, ada apa, pulang tinggal bawa ya, sisanya dilunasin. Jadi seperti itu, bukan langsung nggak percaya langsung mau datang sini beli di sini. Kalau nggak saya nggak mau, ya udah nggak apa-apa, saya nggak paksain, ya kan? Karena kan kumbang ini harus berproses, karena semua orang punya jatah, nggak bisa sekaligus. 1 orang bisa datang langsung ngambil kumbang, nggak bisa, ada jadwalnya pengambilan gitu ya. Sekali lagi diinfokan seperti itu. Buat teman-teman yang mau cari tentang media, bisa klik di linknya, ada nanti di bawah di deskripsi. Yang mau nyari tentang vitamin ya silakan diklik juga. Mau beli kotak pun sama. Jadi kenapa saya kembali ke kotak kayu? Karena dalam kondisi krisis seperti ini, beli kotak plastik itu mahal sekali. Saya kasihan. Jadi harganya sekarang udah melambung di atas 100.000 ya, harga plastik. Kembali ke kotak kayu aja. Saya kotak kayu termurah se-Indonesia ya. Harganya termurah se-Indonesia, hanya 23.000. Nggak ada lagi yang semurah saya ya. Saya udah kelihatan kan 23.000, berarti saya hanya ngambil 3.000 perak gitu ya. Sekali lagi ini kotak bisa dimanfaatin. Kalau teman-teman bikin juga motong lagi, ngegergaji lagi, belum beli triplek, wah mahal. Kalau saya kan skala banyak, mau beli 100, mau beli 200, ada ready kotaknya ya. Nah kali ini kita coba memberikan kesempatan pada teman-teman dari Karawang. Mungkin ada hal apa nih Mas yang mau ditanyakan, biar bisa ditanyakan. Jadi sekali lagi setiap hari ini ulat Jerman ini hanya bisnis sampingan ya, bukan mata pencarian. Jadi kalau nanti sudah besar baru menjadi fokus utama, tapi tetap masih ada kerjaan yang lain. Ini sambilan aja, jangan setiap hari nungguin kumbang aja ngeliatin ulat, jangan. Ada kerjaan lain yang bisa dikerjakan gitu. Ini mau biarin dia beranak, nanti kalau udah waktunya juga akan besar. Ya, gitu ya Mas, sudah jelas ya penjelasannya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau kemarin kan saya lihat di YouTube-nya sepatu yang pakai jagung apa ya? Oh ya, itu sudah saya blender semua pakai jagung ya. Ada juga teman-teman yang masih menggunakan jagung, beras jagung namanya. Beras jagung, itu tepung jagung dicampur di sini. Ya, boleh ya, karena jagung itu perlahan nanti dimakan juga sama dia dan anaknya. Boleh pakai jagung. Selain pakai media ini, ditambahin juga pakai jagung biar awet. Jadi misalnya beli 1 kantong harga 30.000, untuk 1 ini bisa ditambahin jagung, bisa jadi 5 kantong, berarti 5 kotak. Bisa seperti ada yang seperti itu. Terus untuk proses ini ya Pak, kalau misalkan dari 1 kotak itu ada 100 kumbang ya. Ya. Nah setelah 15 hari itu kita bagi berapa kotak tuh Pak? Nah ini pertanyaan yang bagus ya. Dulu kita mengawali bisnis melihara ulat Jerman itu dengan 1 kotak 300 ya, ada yang 500. Setelah jadi anaknya penuh, akhirnya kita pisah-pisah. Sekarang kita balik supaya anaknya nggak mati, nggak stres. Kita pisahin di awal induknya. Jadi begitu beranak, anaknya udah tinggal gedein aja.
nggak usah lagi kita pisah-pisah lagi. Kalau dulu kan kita pisah-pisah, anak masih kecil diangkat-angkat kan kasihan. Akhirnya kalau yang bisa langsung ya dia hidup, kalau yang nggak bisa langsung dia stres mati. Jadi makanya kita mulai dari induknya. Ya. Jadi kalau misalnya satu kotak ini 300, bisa jadi 3 kotak atau 2 kotak. Nah anak itu tinggal kita besarin aja, nggak usah lagi kita pisah-pisah lagi, nggak usah, udah pas karena kecuali banyak begini jadi anaknya juga banyak di dalam, jadi kita harus pisah lagi gitu. Oh, berarti kalau yang 100 kotak 100 kembang berarti Kembang. nggak usah dipisah lagi. Nggak usah dipisah lagi, Besarnya. kita besarin aja, jadi enak, lebih telaten kita melihara dia karena nggak terlalu bejubel gitu ya, jadi nggak terlalu sempit dianya juga gitu, ngasih makannya juga enak. Jadi sekali lagi ya teman-teman yang mau bisnis ulat Jerman, jangan menjadi beban ya. Pakai kotak kayu yang paling murah, pakai media yang paling murah, ya. Pakai vitamin yang berkualitas tapi murah. Ini kan 75.000 bisa 3 bulan nih, nggak habis-habis karena disemprot, udah ada semprotannya. Terus ini makannya juga jangan jadi beban. Kita makan itu cari limbah aja, limbah sayur. Tiap hari ke pasar cari sayur-sayuran aja. Kita bersihin, kita potong, kita cuci, masukin kulkas. Setiap mau makan kita semprotin pakai ini 2 jamnya. Jadi dia udah menyerap, jadi sehat terus. Seperti itu ya. Jadi jangan menjadi beban. Wah, mau bisnis ulat Jerman tiap hari beli pepaya, beli kol, beli segala macam, beli labu. Nah sekali lagi saya infokan ya. Jadi pola makannya itu jangan tergantung sama hanya labu doang ya. Gimana dia mau sehat, tiap hari makannya labu dulu. Iya kan? Nah itu ada cara lain ya, makannya nanti saya infoin. Ya di komunitas kita lengkap, kita kasih tahu semua. Seluruh Indonesia, jadi teman-teman kalau mau bergabung punya saudara baru, punya teman baru di grup se-Indonesia. Dari mulai Aceh sampai Papua itu ada semua, jadi bisa ngobrol ya. Seandainya kita ada bisnis lain, misalnya teman dari Karawang kerjakan tentang properti atau kontraktor, lagi ada kerjaan di Kalimantan, bisa ngobrol, punya teman baru di Kalimantan. Ulat Jerman penyatunya. Jadi seperti itu ya. Gitu ya Kang? Banyak saudara ya? Banyak saudara. Ulat Jerman tambah saudara. Ya. Ini Pak, untuk indukan ini kan mungkin nanti dipisahin per 100 gitu ya. Ya. Nah untuk pemisahan ketahuannya anakannya itu berapa lama itu? Atau misalkan pemisahan nanti dari indukan itu setelah pertemuan? Jadi dia normalnya itu kan 15 hari, supaya kelihatan lebih aja 5 hari lah. Jadi kalau di 20 hari udah kelihatan uletnya. Itu langsung dipindahin induknya? Pindahin induknya. Kenapa saya lebih condong diambil? Karena apa? Kita akan tahu jumlahnya yang mati berapa, sisa berapa. Kalau dulu kan tinggal angkat, kita nggak tahu jumlahnya berapa, ya kan? Penting jaga kebersihannya, jaga sterilnya. Kalau memang ada yang mati diambil, karena dia normal. Kalau dia mati itu normal, sehari 5 mati normal. Karena terbalik bisa, atau pada saat terbalik dia lemes, akhirnya karena kumbangnya banyak, dia rakus dimakan juga. Dia sifatnya kanibal gitu. Ya, kadang-kadang dimakan juga. Gitu Kang. Jadi yang perlu dihindari tikus. Kalau ada tikus nih 1 kotak 1 malam habis. Jadi ya, terus kalau mau ngambil ke sini usahakan pakai mobil ya, buat teman-teman yang mau bergabung jangan naik motor. Kalau naik motor mendingan saya kirim aja. Saya pernah kejadian dikirim pas jam 12:30 naik motor, saya nggak ada, dibawa pakai motor sampai rumah mati semua kepanasan. Saya kasihan, saya bingung, namanya nyawa kan nggak ada garansi. Ya nggak saya kasih, bingung, nggak dikasih, ya udahlah saya ganti aja lah, biarin ya biar berkah. Saya ganti akhirnya. Jadi kayak gitulah namanya namanya bisnis tuh mengawali sesuatu yang baik ya, seperti itu Kang. Kalau untuk suhu mungkin kan kalau di Karawang itu kan panas tuh Pak. Suhunya berapa itu tuh? Jadi ulat Jerman ini dia lebih condong ke lembab dan gelap dan adem gitu. Jadi nggak perlu dingin, adem. Sebenarnya kalau ada sepoi-sepoi dingin seperti udara seperti di Bandung, kenapa teman-teman di Bandung sukses? Karena memang dia dingin ya. Ya, jadi usahakan jangan kena panas, jangan miara di pekarangan terbuka ya, apalagi panas gitu. Jadi usahakan tempatnya sepoi-sepoi angin adem lah di suhu 25 sampai 32 atau 33 gitu. Jadi
seperti itu. Kelembapannya di 60 ya. Jadi lebih enak gitu, miaranya juga kita nggak terlalu repot. Jadi ulat Jerman itu butuh ketelatenan ya, jangan apa-apa belum apa-apa udah gimana Pak nanti kalau panen gimana ini, aduh. Yang penting ilmunya ya, Pak. ilmunya dulu, belajar dulu, kalau udah bisa baru. Gimana Kan merawatnya kalau iya, bisa tanya di grup teman-teman. Dan hebatnya di grup kita itu bisa saling berbagi. Contohnya gini, Pak, teriak, nih saya ada kelebihan ulat, siapa yang mau? Ah itu di grup, buat saya gitu. Macam-macam, ada yang ya pokoknya di grup itu bisa berbagi lah, tambah saudara, tambah teman kita. Karena grup ulat Jerman se-Indonesia ya, grup saya se-Indonesia. Dari mulai Aceh sampai Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, semuanya ada. Nggak ada, semua ada di grup ulat Jerman kita. Namanya grup ulat Jerman organik. Ya. Ada pertanyaan apa lagi nih Pak nih? Untuk pakannya Pak, pemberian pakannya berapa hari sekali? Kalau pakan cenderung dia kan pakai pur aja, tapi kita nggak usah terlalu boros. Kalau ada pur boleh pakai pur, kalau nggak purnya dioplos. Pur ayam pedaging, ayam petelur itu di oplos pakai bekatul biar banyak ya. Jadi satu kotak itu 1 genggam atau 1,5 gam ya. Tabur gitu aja. Tabur aja gitu ya. Itu per 2 hari atau berapa hari? Per 2 hari. Per 2 hari. Kalau yang buat